Persaingan politik di dalam Pilpres 2024 semakin kencang, meski waktu pendaftaran dan pemilihan ini masih agak lama. Tetapi menarik melihat bagaimana mesin politik bekerja dan bagaimana pertandingan strategi-strategi dikeluarkan dari berbagai kubu yang berlawanan. Sementara ini yang sedang panas-panasnya adalah dari kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Banyak isu bertebaran, juga harapan-harapan untuk mengawinkan Ganjar dan Prabowo. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang jadi calon presidennya dan siapa yang menjadi wakilnya. Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai terbesar di Indonesia, tentu PDI Perjuangan gak mau Ganjar jadi wakil Prabowo. Enak dong Gerindra kalau Prabowo jadi capres dan Ganjarnya menjadi cawapres. Nama Gerindra pasti naik dan akan mengalahkan PDI Perjuangan yang jelas akan menurun karena semangat simpatisan juga ikut turun melihat partai besarnya cuma jadi nomor 2. Begitu juga Prabowo, jelas gak mau dia jadi cawapresnya Ganjar. Karena Prabowo merasa bahwa dirinya dan partainya itu sudah punya modal yang bagus untuk memenangkan pertandingan. Situasi ini yang membuat banyak orang menyerah untuk menggabungkan Ganjar dan Prabowo. Meski banyak juga yang menganalisa seandainya dua orang ini bergabung, maka Pilpres 2024 otomatis sudah dimenangkan. Tapi di balik pertarungan dua kandidat capres ini, ada satu capres yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Catat ya, pada waktu Anies masih menjabat gubernur DKI, elektabilitas dia selalu di nomor 2 di atas Prabowo. Kecuali surveinya datang dari lembaga survei abal-abal yang memang dibayar Anies untuk menaikkan namanya. Selalu nomor 1 mengalahkan Ganjar dan Prabowo. Faktor lain yang membuat nama Anies Baswedan di survei-survei itu terus anjlok, selain dari panggungnya di Jakarta hilang, adalah karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga partai pendukung, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dari 3 partai ini, cuma Nasdem partai yang bermodal. Sedangkan PKS dan Demokrat sedang megap-megap nafasnya akibat 10 tahun jadi oposisi. Nasdemlah yang menopang keuangan kampanye Anies Baswedan. Sedang PKS dan Demokrat cuman partai ikut-ikutan saja. Mereka hanya menjual persentase suara mereka di DPR kepada Nasdem untuk memenuhi kelayakan mencalonkan seorang presiden. Udah nggak punya modal, PKS dan Demokrat berantem terus karena mereka masing-masing ingin kadernya yang jadi calon wakil presidennya Anies. Anies sendiri nggak bisa ambil keputusan karena semua pembiayaan dilakukan oleh Nasdem dan hanya menunggu apa yang Surya Paloh perintahkan. Inilah yang membuat kader-kadernya PKS dan Demokrat jadi males banget karena aspirasi mereka tidak terwadahi. Kader-kader PKS dan Demokrat ini sekarang menyebar terbanyak ke Prabowo Subianto karena dianggap lebih pantas menjadi calon presiden. Ini yang membuat survei Prabowo melonjak naik dan surveinya Anies jadi anjlok turun. Nah, yang menarik buat saya ini adalah langkahnya Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem. Surya Paloh adalah seorang pengusaha yang sekaligus menjadi Ketua Umum partai.
Sebagai pengusaha, Surya Paloh tentu berhitunglah terhadap pengeluaran yang dia belanjakan selama ini. Layaknya sebuah perusahaan, mereka mengeluarkan produksi baru. Maka biaya campaign untuk produk itu akan terus digelontorkan dalam bentuk iklan yang masif. Dari tersebarnya iklan-iklan tersebut, baru dipantau apakah produk itu diterima masyarakat atau enggak. Dan kalau melihat anjloknya suara Anies Baswedan, kita seperti melihat sebuah produk yang gagal, yang tidak menarik minat pembeli di pasar. Mau diiklankan sebesar apapun, dengan biaya iklan semahal apapun, tapi kalau masyarakat nggak ada yang minat untuk beli produk itu, ya itu akan dianggap produk gagal. Sesimpel itu cara berpikirnya. Dalam politik itu yang ada hanya kepentingan yang abadi. Catat ya. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Mungkin fase pertama Nasdem akan menawarkan Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Tapi kalau nanti Prabowo menolak, maka Nasdem akan tinggalkan Anies dan bergabung dengan KIB yang dikomandani oleh Gerindra. Nasdem akan merasa nyaman dengan kader-kader sesama Golkar. Dan catat lagi, DNA Golkar adalah mereka orang-orangnya pragmatis dan tidak pernah mau ada di luar kekuasaan. Kenapa? Ya, karena rata-rata elit di Golkar itu adalah para pengusaha. Mereka pasti akan main dua kaki untuk mengamankan usaha mereka. Karena bisnis itu jauh lebih penting dari politik manapun juga. Mungkin saya salah, tapi bisa jadi saya juga benar. Karena politik itu yang menggerakkan adalah manusia. Dan manusia itu selalu punya karakter-karakter yang setiap pengambilan keputusan mereka tidak akan jauh dari apa yang pernah mereka lakukan. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anies, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies, selamat tinggal. Terima kasih atas 5 tahunnya yang menghibur, yang membuat kita ketawa dan menjadi produktif dengan bikin gambar-gambar lucu. Nggak ada Anies memang nggak rame, tapi ngelihat siapa aja pendukung Anies, di mana di sana ada HTI, FPI, dan 212. Ya mending Anies diam di rumah aja lah, seruput kopi sambil baca buku berjudul Kegagalan adalah Sukses yang Tidak Pernah Datang. Saya seruput kopinya dulu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.